mengubah dunia. Telkom Surabaya, satukan tekad jadi yang terdepan. Cerdaskanlah putra putri bangsa, tak lelah untuk maju tetaplah jaya. Semangat kami untuk taklukkan dunia, gapailah semua mimpi-mimpi bangsa. Semangat kami takkan pernah padam, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Semangat kami untuk taklukkan dunia, gapailah semua mimpi-mimpi bangsa. Semangat kami takkan pernah padam, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Telkom Surabaya, satukan tekad jadi yang terdepan. Cerdaskanlah putra putri bangsa, tak lelah untuk maju tetaplah jaya. Cerdaskanlah putra putri bangsa, kita Telkom tetaplah jaya. Ya, langsung kita mulai acaranya ya. Memahami dahsyatnya perkembangan era industri 4.0 atau yang lebih dikenal dengan industri 4.0, rasanya tidak bisa kita lepaskan dari teknologi Internet of Things atau teknologi IoT, di mana teknologi ini memiliki kemampuan dalam menyambungkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan user melalui jaringan internet. Konsep industri 4.0 sendiri pertama kali digunakan dalam pameran industri di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dan pembicara kita kali ini merupakan salah satu manajer di salah satu perusahaan multinasional asal Jerman juga, yaitu Bosch, yang salah satunya bergerak di bidang teknologi IoT. Tapi sebelum acara inti, izinkan kami untuk membuka acara ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami ingin menyapa seluruh jajaran IT Telkom Surabaya, rekan, kolega yang hadir pada acara ini. Yang pertama, salam hormat untuk Dr. Purbadaru Kusuma STMT, selaku Dekan Fakultas Teknik Elektro. Kemudian ada Bapak Muhammad Iskandariansyah, SSTMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Selanjutnya ada Bapak Duha Abdul Aziz, selaku narasumber utama kita pada hari ini. Tidak lupa seluruh jajaran instansi IT Telkom Surabaya dan juga seluruh peserta yang menghadiri kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah kita bisa menghadiri kuliah tamu ini, meskipun dilakukan secara online. Maka dari itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar kuliah tamu ini bermanfaat dan juga bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik Elektro. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Ketua Program Studi Teknik Elektro. Kemudian acara yang keempat adalah kuliah tamu dengan topik Sensor-Based IoT Solution Development. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif atau tanya jawab. Setelah itu pengisian kuesioner sekitar 5 menit sebagai salah satu syarat untuk pengambilan e-sertifikat. Yang terakhir, penutupan. Oke, lanjut saja. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik Elektro. Kepada Dr. Purbadaru Kusuma STMT, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Anifatul Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Duha Abdul sebagai yang telah berkenan menjadi pembicara di kuliah tamu teknik elektro kali ini.
Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih buat Bapak Muhammad Iskandariansyah selaku Ketua Prodi Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dan terima kasih juga buat seluruh rekan-rekan dan adik-adik yang telah mengikuti acara kuliah tamu ini. Kuliah tamu ini merupakan bagian dari kegiatan pengajaran di program studi teknik elektro untuk memperkenalkan teknologi-teknologi terbaru, khususnya Internet of Things sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 yang sedang berjalan dan ke depan akan menjadi tren. Nah, untuk selanjutnya, adik-adik dan rekan-rekan dipersilahkan untuk mendengarkan paparan dari Bapak Duha Abdul yang alhamdulillah adalah memang expert di bidang Internet of Things karena memang berkecimpung di industri tersebut sehari-harinya. Terus untuk adik-adik nanti setelah sesi paparan jangan lupa untuk mengeksplor melalui tanya jawab untuk mengenal lebih jauh mengenai Internet of Things, khususnya nanti implementasinya seperti apa, kedepannya prospek teknologinya seperti apa, prospek implementasinya seperti apa. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami kembalikan kepada Ibu Anifatul Fariha sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Daru atas sambutan yang diberikan. Kemudian memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan oleh Ketua Program Studi Teknik Elektro kepada Bapak Muhammad Iskandariansyah SSTMT, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Iva atas kesempatannya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sepertinya tadi sudah diulas banyak oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik Elektro. Saya hanya ingin mewakili dari rekan-rekan Prodi Teknik Elektro IT Telkom Surabaya menyampaikan terima kasih yang banyak terhadap Mas Duha Abdul Aziz ya yang sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi ilmu dan sharing dengan adik-adik dan rekan-rekan nantinya membahas mengenai teknologi Internet of Things ya yang saat ini mungkin sudah menjadi hal yang sangat tren di era industri 4.0. Dan saya rasa dengan adanya kuliah tamu ini baik yang baru mengenal maupun sudah pernah mengenal mungkin ya akan banyak ilmu dan teknologi-teknologi baru yang bisa kita ketahui dari paparan pemateri karena memang pemateri sangat expert di bidang IoT seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Selamat buat rekan-rekan dan adik-adik yang mengikuti acara hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar seperti itu ya untuk teman-teman seperti itu dan untuk bisa memberikan kontribusi mengembangkan teknologi IoT di Indonesia seperti itu. Dan insya Allah Teknik Elektro IT Telkom Surabaya juga dengan tangan terbuka untuk bisa berbagi, bersharing dan kerjasama nantinya seperti itu jika rekan-rekan ingin mengembangkan teknologi ini lebih jauh seperti itu. Mungkin itu dari saya Bu Iva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Iskandariansyah selaku Kaprodi Teknik Elektro. Kemudian langsung saja kita masuk ke acara inti kita yang paling kita tunggu-tunggu, yakni kuliah tamu dengan topik Sensor Based IoT Solution Development. Langsung saja kita simak materi kuliah tamu kali ini dari pembicara utama kita, yaitu Bapak Duha Abdul Aziz. Untuk Bapak Duha, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Ani ya, terus juga terima kasih banyak juga atas kesempatannya dari Pak Iskandar dan Pak Daru ya. Sebenarnya waktu awal Mbak Anifatul ngundang saya gitu ya,
Mas bisa nggak ngobrol di ITT Telkom gitu ya. Nah begitu Mbak Ani ngasih tahu saya bahwa saya diminta untuk jadi pembicara di ITT Telkom Surabaya, itu langsung saya 100% ya. Kenapa? Karena salah satunya saya sangat kenal baik ya dengan Pak Tri Arif. Dulu saya juga berjuang bersama-sama sama Pak Tri di kompetisi robot. Jadi saya juga secara personal dekat dan saya sangat respect lah dengan beliau. Jadi saya langsung 100% oke. Dan sebenarnya saya senang banget ya bisa sharing dengan teman-teman Telkom Surabaya. Dan harapannya materi kali ini sih bisa bermanfaat ya ke depannya. Oke, saya coba present screen. Oke, udah kelihatan semua ya? Oke, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Duha, teman-teman mungkin bisa panggil saya Duha aja. Dulu saya lulusan dari ITS Surabaya angkatan 2008. Mungkin saya juga kenal baik juga dengan Pak Walid ya. Pak Walid salah satu teman angkatan saya juga. Kemudian setelah lulus dari Surabaya, saya sempat ambil semacam spesialisasi di industri 4.0 di Jerman yang diadakan oleh CCS Stuttgart, itu semacam kadinnya Chamber of Commerce-nya Jerman ya, di tahun 2019. Dan pengalaman kerja saya, sebelumnya saya di Bosch, itu saya kerja di Astra Honda Motor, Astra Group ya, sebagai manufacturing engineer. Dan kemudian di Robert Bosch ini saya diamanai untuk memegang connected solution ya, yang dalam arti bisnis industri 4.0 dan IoT. Jadi topik saya itu udah nggak jauh-jauh dari dua topik itu. Oke, dan aktivitas saya terakhir, yang pertama itu initiate project industri 4.0 dan IoT di area manufacturing. Kemudian saya juga diminta Kementerian Industri untuk mengisi kegiatan workshop transformation manager ya yang diadakan oleh kementerian. Kemudian juga saya menjadi salah satu tim penyusun SKKNI Industri 4.0. Jadi sebentar lagi bakal ada istilahnya standar kompetensi untuk Industri 4.0 yang bakal dijadikan acuan bagaimana seharusnya orang itu bisa menghadapi Industri 4.0. Dan saya juga aktif di dunia startup ya. Jadi di Surabaya itu kita juga ada sebenarnya di Jalan Diponegoro semacam coworking space. Di situ sebelum COVID, setiap sebulan sekali itu saya selalu mampir ya ke situ ya untuk ngebantuin startup-startup yang ada di situ, istilahnya untuk ini gimana caranya supaya mereka bisa berkembang. Jadi saya sangat open sekali. Seandainya nanti dari teman-teman ITT Telkom Surabaya ada startup yang istilahnya lagi mau memulai atau yang sudah jalan, itu kita nanti ngobrol bareng ya setelah COVID harapannya. Nah, nanti di situ kita bisa lihat lah apa yang saya bisa bantu gitu ya. Kemudian aktivitas saya ya selama kuliah atau setelahnya itu saya sangat aktif sekali dulu waktu kuliah di robotika ya, dan dulu kita sama Pak Tri Arif juga bekerja sama lah sangat erat ya untuk persiapan robot kontes Indonesia. Kemudian setelah lulus kuliah saya juga aktif sekali terkait kompetisi hackathon, mungkin teman-teman ada yang kenal. Kemudian data science competition, kemudian quality control management yang di konvensi internasional, dan yang terakhir terkait energy competition. Jadi ya lumayan banyak lah ya apa yang saya lakukan. Kemudian ketertarikan saya itu saya sangat senang banget ya ketika ngomongin AI atau ML, kemudian IoT, robotics, supply chain, dan intinya sih lebih ke bagaimana teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi, kemudian performa di suatu industri. Itu saya sangat senang banget ngomongin itu. Dan kalau teman-teman mau connect ke saya, silakan saya ada LinkedIn atau hubungi saya lewat
mobile phone, saya juga ada email, ya silakan nanti apabila ada mau diskusi lebih lanjut, silakan kontak saya aja. Oke. Ya, perkenalan dari saya udah. Sekarang saya mau memperkenalkan juga ya, sebenarnya BOSH itu apa. Mungkin teman-teman pada masih nggak ngeh ya, ini BOSH ini kok IoT sih, ini BOSH ini sebenarnya perusahaan apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mungkin yang di kepala teman-teman yang sebenarnya pada saat pemikiran pertama kan begitu mendengar kata BOSH itu kan pasti taunya bor ya, bor listrik, terus gerinda gitu kan. Pokoknya alat-alat yang ada di S Hardware atau yang di mall-mall itu kan selalu ada ya alat-alat dari BOSH. Nah, itu sebenarnya salah satu bisnis unit kita. Nah, atau misalkan yang buat orang tuanya yang punya mixer, punya kulkas BOSH atau oven gitu ya. Ini kita ini salah satu bisnis unit kita juga, home appliances. Nah, tapi sebenarnya kita BOSH itu terkenalnya di awal itu karena kita bergerak di perusahaan otomotif dan kita menjadi salah satu supplier ESP terbesar di dunia. Dan ini banyak sekali kalau teman-teman temui di mobil interkontinental ya, seperti Daimler, BMW, Audi, Volkswagen, ini hampir semua mereka pakai produk kita ya. Dan sebenarnya nggak hanya mobil-mobil Eropa atau US ya, tapi mobil-mobil Jepang pun pasti di salah satu ada komponen di mobilnya itu pasti ada produk kita. Dan kenapa kita nggak banyak diketahui ya, karena kita nebeng brand-brand tersebut gitu. Jadi sebenarnya kita ada di dalam salah satu perusahaan supplier mereka. Oke, dan kalau kita ngomongin BOSH secara global, kita ada worldwide ya. Kita ada 410.000 karyawan seluruh dunia, di mana diantaranya 68.000-nya itu kita masuk R&D, dan kita punya 270 fasilitas produksi ya seluruh dunia, dan kita juga termasuk ke dalam 100 Fortune Company, dan mana kita bergerak di berbagai macam bidang ya, mulai dari mobility itu otomotif, kemudian industri, kita juga ada sebenarnya di agriculture atau aquaculture, di energi, smart home, dan smart city. Dan semua aktivitas ini kita banyak sekali berkaitan dengan IoT. Dan mungkin kalau teman-teman karena jarang dengar kali ya, kenapa kita nggak ada di stock market, itu karena sebenarnya 92% kita itu miliknya Robert Bosch Foundation, yaitu yayasannya Robert Bosch, di mana yayasan ini tuh banyak banget membuat rumah sakit, sekolah gitu ya. Dan untuk aktivitas terakhir di Indonesia kita itu melakukan CSR ke Papua, jadi kita membangun akses sekolah buat siswa-siswa di sana ya. Dan di tahun lalu kita juga membangun istilahnya meng-IoT-kan puskesmas di Nimasi, jadi itu salah satu aktivitas kita ya. Dan sebenarnya di sini saya kalau misalkan global itu kita ngomongnya Robert Bosch GmbH, itu nama globalnya Bosch ya, itu hanya memiliki kepemilikan 1%. Itu kenapa aktivitas kita itu sebenarnya kita dimiliki oleh yayasan. Oke, saya next dulu. Oke, dan kenapa salah satu alasan kenapa Bosch juga masuk di IoT ya, karena di produk-produk kita yang untuk otomotif dan consumer goods itu banyak sekali mengaplikasikan sensor, dan kebanyakan MEMS sensor ya. Dan kita melihat sensor itu nanti bakal menjadi sebuah istilahnya core menuju IoT itu. Nah, ini seperti yang dibilang di sini ya, MEMS atau microelectronical mechanical sensor, key technology for smart objects and devices. Ya, jadi sensor MEMS ini nanti ke depannya bakal semakin berkembangnya industri 4.0, kemudian IoT ini bakal semakin dibutuhkan. Dan kalau misalkan teman-teman kebayangnya MEMS itu seperti apa, jadi sebenarnya MEMS itu
sudah sangat umum ya teman-teman jumpai sebenarnya, contohnya di HP, di smartwatch ya. Jadi dia itu sebagai yang contohnya sensor accelerometer ya. Jadi bagaimana dari misalkan ada orientasi portrait atau landscape itu bisa dideteksi. Nah, itu salah satu kegunaan dari MEMS sensor. Dan sensor kita itu 3 dari 4 smartphone yang ada di dunia itu sensornya dari kita. Dan itu kenapa kita sangat kuat di bidang IoT. Oke, mungkin perkenalannya udah. Saya langsung coba masuk ke topik utama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sensor based IoT solution development. Jadi maksudnya apa? Mungkin teman-teman kalau belum tahu. Jadi di sini saya mau menjelaskan terkait bagaimana sih untuk mengembangkan solusi IoT yang berbasis sensor. Ya. Dan ketika kita ngomongin solusi IoT itu sebenarnya nggak hanya terkait dengan technical ya, bagaimana melakukan protokol MQTT, terus ngomongin database, cloud segala macam, itu nggak hanya itu, tapi kita juga bakal ngomongin terkait business model innovation. Jadi bagaimana sebuah produk itu bisa benar-benar dijadikan sebuah solusi IoT. Itu yang akan saya sampaikan hari ini. Oke. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait Bosch IoT ecosystem itu seperti apa yang kita milikin ya. Next ya. Jadi salah satu keunggulan kita itu adalah salah satu pioner dari IoT platform ya yang ada di dunia. Bersanding dengan Amazon, kemudian Microsoft gitu ya. Kita sebenarnya sebenarnya kita salah satu pencetusnya gitu ya. Baru ini udah mulai rame, baru Amazon, Microsoft juga ikutan di IoT platform. Jadi apa yang kita punya ini benar-benar menyentuh dari level hardware ya, di mana beberapa hardware itu memang kita ada yang provide ya, seperti charging station, kemudian sensor devices ya, dan beberapa banyak lah, nanti akan saya jelaskan detail. Kemudian tantangannya adalah bagaimana dari berbagai macam device itu bisa kita integrasikan dan menjadikan itu sebagai sebuah solusi IoT yang dengan skala besar dan industrial grade. Nah, ini makanya kita butuh semacam IoT platform. Oke. Dan dalam IoT Suite ini kita juga ada berbagai macam modul ya, mulai dari IoT integration, IoT analytics, IoT things, IoT remote manager, IoT rule hosts. Jadi salah satu ide juga kenapa kita bikin IoT Suite ini sebenarnya bagaimana nanti ketika teman-teman misalkan punya produk IoT yang dengan skala besar ya, yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya. Ini bagaimana kita nanti memanage-nya itu dengan lebih baik ya, mulai dari ngelakuin over the air updates, kemudian melakukan maintenance ya, melakukan pengecekan atau memanage hardware dengan lebih baik ya, mulai dari aksesnya harusnya ke siapa aja, kemudian integrasinya bisa kemana aja gitu ya. Dan itu dari IoT Suite. Kemudian kita juga ada sebenarnya IoT Cloud, tapi kebanyakan IoT Cloud ini kita gunakan untuk produk-produk kita. Jadi 70%-nya digunakan produk kita dan 30%-nya digunakan customer. Jadi mungkin IoT Cloud nggak banyak diketahui karena memang ya itu hanya 30% cloud kita itu digunakan oleh customer. Oke, saya next dulu. Ya, dan ini juga salah satu metode kita bagaimana kita mendevelop sebuah solusi IoT ya. Jadi ini benar-benar kayak sebelum, kalau di business unit kita itu atau di Bosch internal, sebelum kita membuat sebuah produk kita harus memvalidasi dulu. Nah, caranya gimana untuk memvalidasi itu? Kita menggunakan alat namanya Bosch XDK ya. Jadi di XDK ini banyak banget berbagai macam sensor ya, mulai dari acceleration, humidity, pressure, temperatur, digital light, geomagnetic, gyroscope, akustik, dan ini protokol komunikasinya juga sudah ready Bluetooth dan Wi-Fi ya. Dan untuk microcontrollernya kita juga menggunakan 32 bit microcontroller. Jadi mungkin yang
teman-teman udah familiar dengan ESP atau Arduino, Raspberry Pi gitu ya. Jadi ini sebenarnya versi ESP, tapi di mana kita juga udah mengattach berbagai macam sensor di sini. Dan di sini juga udah built-in baterai. Dan untuk standarnya juga kita udah istilahnya udah kita prepare gimana caranya di area industri ini juga bisa pakai gitu ya. Jadi misalkan nih saya sebagai pemilik pabrik atau pemilik fasilitas produksi yang ada di industri gitu ya, daripada saya pakai ESP yang saya butuh nge-wiring terus butuh solder-solder lagi, ya mendingan saya pakai ini gitu untuk misalkan melakukan research gitu di area produksi gitu misalkan. Jadi sehingga compliance terhadap industri itu masih bisa terjaga gitu kan, dan lebih profesional. Dan itu kenapa salah satu alasan kita membuat device ini. Dan kalau teman-teman mau lihat detailnya nanti silahkan akses alamat ini, atau kalau misalkan emang mau nyoba-nyoba unitnya nanti setelah COVID ya, atau setelah sebenarnya Surabaya PSBB-nya udah selesai, harusnya udah open deh. Mampir ke kantor kita yang ada di Jalan Diponegoro. Kalau misalkan teman-teman search di Google Map itu Jalan Diponegoro nomor 10, itu nanti kita ada co-working space di situ gratis. Teman-teman mampir aja, coba-coba XDK di situ. Sebenarnya banyak lah yang bisa dioprek ya, dan teman-teman nanti bisa ketemu banyak banget yang startup lain yang sedang lagi ngedevelop ya. Oke, itu dari device yang kita punya. Dan potensinya apa aja? Jadi dari device ini, kalau misalkan teman-teman mau extend atau membuat extension-nya, ini sebenarnya possible banget karena di pasaran ini juga banyak dijual ya, LoRa, extension LoRa-nya, kemudian grid IR, kemudian PT100 sensor, kemudian juga ada clip-on current sensor and power detection ini juga tersedia. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri, extension-nya itu juga sangat memungkinkan. Dan sebenarnya juga banyak ya partner-partner kita itu yang juga memanfaatkan SDK untuk solusi IoT mereka. Oke, next lagi. Ya, karena kita memulainya awalnya itu dari SDK ya di internal Bosch ya, dari SDK ini sebenarnya banyak banget potensi yang bisa kita gali ya, karena MEMS sensor itu di internal kita juga membuat berbagai macam produk yang awalnya itu dari SDK gitu, mulai dari tracker yang benar-benar standar industri, kemudian parking sensor, vibration sensor, kemudian untuk aplikasi untuk greenhouse, kemudian banyak lah istilahnya. Even sekarang produk-produk kita itu makin nambah karena kita bangun core-nya itu dari MEMS sensor. Bisa next dulu. Ya, dan salah satu aplikasi yang paling gampangnya itu kalau misalkan teman-teman udah punya Raspberry Pi gitu ya, teman-teman sebenarnya bisa langsung konekkan via Bluetooth gitu ya, dan Raspberry Pi ini nanti kita jadikan semacam local server atau thin client, sehingga nanti bisa kita sambungan ke database misalkan SQL server, atau dikoneksikan ke web-based IoT gitu ya. Jadi potensinya banyak banget lah kalau di industri. Dan ini salah satu pengembangan juga ya dari SDK. Nah, ini kita juga punya sensor semacam Connected Industrial Sensor Solution, di mana ini memang aplikasinya untuk yang tahan air, tahan debu, tahan panas, di mana kita misalkan kalau di industri mereka ingin melakukan aktivitas predictive maintenance, nah itu kan mereka misalnya butuh menangkap abnormality gitu ya. Nah, salah satu cara untuk menangkap abnormality adalah bagaimana kita bisa mendeteksi vibrasi, humidity, suhu gitu ya. Jadi dari vibrasi-vibrasi yang ada itu nanti bisa ditangkap, dan itu bisa kita lakukan semacam melakukan big data dan data science. Jadi sehingga kita bisa memprediksikan sebenarnya kapan sih sebuah equipment itu bakal rusak gitu ya.
Ini hanya salah satu contoh aja. Dan salah satu contoh yang lain, misalkan kita ada kalau misalkan di industri kan pasti butuh namanya semacam utility ya. Utility itu dalam artian bagaimana kita memanage genset, kemudian sistem pendingin gitu ya. Nah sekarang kan kalau di industri itu pekerjaannya kan sangat manual ya, untuk pengecekan maintenance di sana atau pengecekan visual inspection ya bahasa Inggrisnya. Jadi daripada mereka melakukan harus datang ke sana, humidity-nya environment-nya nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Jadi ada pendekatan cukup dengan memasang sensor di area-area yang dibutuhkan, sehingga nanti vibrasinya bisa ditangkap, humidity-nya bisa ditangkap, kemudian juga suhunya juga bisa kita deteksi gitu ya. Dan dari situ dihubungkan dengan gateway. Di sini case-nya gateway-nya menggunakan Raspberry Pi. Mereka komunikasi menggunakan Bluetooth. Kemudian dari Raspberry Pi ini kita transfer datanya lewat GSM, ya. Baru setelah itu masuk ke cloud, dan di cloud itu kita kasih rules, kemudian kita big data analytics, baru setelah itu kita visualisasikan. Itu salah satu case yang bisa kita lakukan dengan SDK. Ya, dan salah satu contoh lain kalau di industri itu di sini case-nya mereka pengen istilahnya mengecek apakah kondisi equipment mereka itu sedang berjalan normal atau enggak. Di sini kan karena equipment-nya semacam proses pengocokan shaker table ya kita nyebutnya ya. Jadi di sini karena di sini proses yang krusial karena besarnya G itu berpengaruh terhadap output yang dihasilkan. Jadi di sini kita mengecek sebenarnya G-nya itu berapa atau besaran vibrasinya itu berapa, dan di situ nanti kita cek apakah ini sudah sesuai standarnya atau belum. Dan konsepnya juga sama. Di sini case-nya kita pakai sensor SDG tapi yang industrial grade. Kita kirim lewat Bluetooth, kita lempar ke gateway, kemudian juga terus dari gateway itu masuk ke database sehingga datanya bisa disampaikan lewat smartphone gitu ya. Dan dari sini sebenarnya kalau kita ngomongin solusi IoT ya, itu harus menghasilkan sebuah benefit ya. Jadi dengan adanya solusi ini banyak banget benefit yang bisa ditangkap gitu ya, mulai dari produktivitasnya meningkat, kemudian jadi sebelum rusak itu dia udah bisa dilakukan maintenance dulu, dan dari situ aja udah lumayan besar gitu benefitnya. Ini sebesar 3.600 euro gitu per bulan. Ini kan luar biasa sekali gitu kan value-nya. Jadi memang kalau kita ngomongin solusi IoT itu kita awal-awal tuh nggak perlu mikir seberapa murah harganya atau seberapa ini. Jadi pola pikirnya harus dirubah ini teman-teman. Jadi jangan mikir solusi IoT itu harus murah, harus semua mungkin produknya ngambil dari Cina segala macam. Pola pikirnya jangan di situ, tapi bagaimana nanti ada orang ketika menggunakan solusi kita itu bisa mendapatkan benefit. Nah, dari ketika teman-teman ketika mendevelop sebuah solusi IoT yang itu bisa menghasilkan benefit, orang itu pasti mau bayar berapapun gitu kan. Jadi tetap harus fokus ke permasalahan dari apa yang ingin dipecahkan gitu ya dari menggunakan solusi itu gitu. Dan ini juga sama case-nya di cutting machine di industri ya. Jadi bagaimana mereka ingin mendeteksi seberapa banyak sih scrap yang dihasilkan gitu ya. Dan ini konsepnya juga hampir sama lah istilahnya. Next, dan di industri ini juga udah banyak banget ya dipakai terutama untuk condition monitoring. Jadi bagaimana kita bisa contohnya memonitoring equipment robot atau conveyor gitu ya, di mana
konveyor atau robot itu kan sebenarnya udah hal yang sangat krusial ya kalau di industri. Jadi ketika mereka breakdown atau ketika mereka terjadi kerusakan, itu bagaimana kita bisa memprediksi sebelum kerusakan itu terjadi, dan itu yang sebenarnya salah satu feature di industri 4.0 yang sudah sangat umum gitu. Ketika kita bisa memprediksikan sebuah equipment kapan terjadinya rusak atau breakdown, nah di situ kita bisa mendapatkan benefit-benefit dari solusi kita. Oke. Dan ini juga salah satu use case yang kita lakukan ya. Yang pertama, lift monitoring in buildings. Ya, teman-teman mungkin belum kepikir ya, sebenarnya lift yang ada di kampus teman-teman itu sebenarnya kondisinya seperti apa sih gitu kan. Pasti kan kalau misalkan namanya lift itu kan sesuai standar safety keamanan itu kan harus dilakukan maintenance ya. Nah, sebenarnya tantangannya adalah benar nggak sih schedule maintenance yang kita lakukan sekarang? Apa jangan-jangan ini terlalu berlebihan gitu? Padahal equipment kita masih bagus tapi udah di maintenance gitu kan? Nah, ketika kita punya sensor atau mata gitu ya, yang mengetahui bahwa kondisi lift kita ini sedang nggak keadaan abnormal gitu ya, atau sebenarnya masih bagus, nah itu kita bisa dapat benefitnya dari situ kan. Jadi mulai dari pengurangan biaya gitu ya, atau ketika misalkan sebelum sebenarnya banyak ya, kalau misalkan mungkin teman-teman lihat di berita kan banyak lift yang rusak atau lift yang menyebabkan mati karena lupa maintenance gitu, itu kan sebenarnya case-nya banyak banget. Nah, ketika kita bisa membuat sebuah solusi untuk mendeteksi ketika lift ini bakal rusak, nah itu kan benefitnya sangat tak ternilai gitu ya, karena menyelamatkan nyawa yang terkait safety. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait room occupancy monitoring. Jadi bagaimana kita melihat sebenarnya di suatu building atau suatu area itu area mana sih yang paling ramai gitu ya. Nah, karena di SDK ini ada sensor suaranya, jadi kita pasang sensor SDK ini di berbagai macam dinding area yang kita mau deteksi gitu ya. Dari situ kita bisa melihat tuh sebenarnya area mana sih yang ramai gitu ya. Kalau hijau ini berarti dia desibel meternya rendah. Nah, kalau yang kuning ini dia kelihatannya penumpukan orang-orang ada di sini nih. Nah, itu salah satu contoh misalkan. Dan juga untuk monitoring mesin-mesin industri. Okay. Dan kalau kita ngomongin di satu building aja ya, itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan gitu untuk membuat solusi IoT. Nah, ini salah satu contoh yang kita kerjakan di BOS IoT kampus kita di Berlin ya, mulai dari air quality monitoring, lift monitoring, terus booking ruangan gitu ya untuk security, terus di atasnya kita juga pasang urban farming lah ya. Kemudian juga kita untuk track tools ya, tools power tools kita itu juga kita ada solusi untuk men-track aset. Itu salah satu yang bisa kita kerjakan. Ya, salah satu contoh lagi dari solusi IoT ini yang salah satu solusi IoT yang kita kerjakan di Australia. Jadi teman-teman tahu nggak oyster, kerang gitu ya. Jadi kalau di Australia itu industri kerang di sana itu sangat besar ya, dan mereka udah sangat termanage dengan baik, dan regulasinya banyak lah yang dikeluarkan pemerintah sana. Jadi pernah sebelum zamannya ada IoT itu mereka pernah kejadian ya. Jadi di salah satu, kalau misalkan teman-teman lihat di Australia kan gede banget ya. Jadi di selatannya itu sebenarnya di Australia Selatan itu salah satu area yang dimana budidaya oyster itu sangat besar di sana. Jadi yang salah satu kejadian yang sebelum ada IoT itu ada salah satu area di mana area itu tuh terkena sebuah penyakit ya, atau virus lah ya kita ngomongnya. Nah, virus ini karena mereka budidaya di laut lepas, ini kan sangat
berpotensi sangat potensial sekali gitu, bisa menyebar di area-area yang lain. Nah, salah satu ketakutan mereka atau salah satu metode penyebarannya adalah ketika hujan turun. Nah, jadi di sini tantangannya adalah bagaimana sebelum hujan terjadi atau kualitas airnya sudah semakin memburuk, di sini kita bisa tahu lebih dulu, sehingga di area-area misalkan ada suatu area yang sudah terkena virus, nah kita kan bisa memprediksi tuh kapan hujan turun dan kualitas airnya seperti apa. Nah, sebelum hujan turun itu terjadi, nah kita harus ngasih tahu ke farmer-farmer yang lain untuk segera tuh melakukan panen di oyster-oyster mereka yang sedang mereka lakukan. Nah, itu kan dari situ aja itu savingnya udah gede banget gitu ya, karena seluruh pesisir Australia Selatan itu sangat bergantung dari budidaya oyster. Jadi yang kita lakukan di sana, kita ngambil data water salinitasnya, terus pH, temperatur gitu ya. Jadi dari data-data itu kita melakukan big data analysis. Jadi kita combine semua data itu menggunakan data-data dari pemerintah ya terkait curah hujan segala macam gitu ya. Baru setelah itu dashboard yang kita sampaikan ke farmernya. Itu salah satu use case. Nah, ini salah satu use case lagi di agriculture ya. Ini salah satu penemunya dari teman-teman kita yang ada di Jepang. Namanya Plantech. Ini untuk solusi untuk greenhouse ya. Jadi apa yang kita lakukan? Di sana kita membuat sebuah solusi IoT untuk menangkap gas CO2, kemudian humidity, temperature, solar radiation, ya, sehingga data-data itu bisa kita kumpulkan ke dalam suatu database dan kita lakukan algoritma prediction atau AI. Jadi mungkin teman-teman heran ya, lo kok ngapain sih kok greenhouse saja sampai begini gitu ya. Jadi kalau di Jepang gitu ya, salah satu komoditas mereka, industri komoditas mereka adalah tomat dan stroberi. Jadi mereka di sana itu pernah kejadian sebuah penyakit yang ini mereka nggak tahu ini sebenarnya penyakitnya karena apa gitu. Jadi maka dari itu kita mencoba membuat solusi ini. Jadi kita mencoba ya mengkorelasikan antara data-data yang kita masukkan mulai dari CO2, temperature, humidity ini kita korelasikan dengan kapan terjadinya sebuah penyakit gitu ya. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh, oh ketika penyakit ini terjadi, tren data-data yang semua parameter itu seperti ini loh trennya gitu kan. Nah, dari situ aja selain kita bisa memberikan misalnya real time notification ya ke petaninya gitu ya. Dari situ kita juga bisa melakukan insight nih, daripada lu pakai pestisida yang terlalu banyak ya karena takut akan penyakit atau hama gitu ya. Jadi lebih baik kalian bergantung dengan data-data yang kita punya aja gitu. Jadi dari data-data yang kita punya ini kalian masih aman loh sebenarnya. Jadi dari situ aja sebenarnya kita juga bisa mengurangin konsumsi pestisida. Nah, sebenarnya dan itu yang sebenarnya harus teman-teman gali gitu ya di sebuah solusi IoT. Oke. Saya mau nampilkan sedikit video di YouTube ya tentang apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan suaranya juga nyampe. Sebentar. Iya, YouTube. Saya ganti share screen-nya sebentar.
Udah kelihatan ya teman-teman ya. Oh, sorry. Share. Oke, saya mulai. トマトはですね、私は自分の子供のように思って育てています。ちっちゃな苗から大きくなってだんだん子供が成長していくのと同じような気持ちでいつもやっています。私は鹿児島県でミニトマトを栽培している福岡忠と申します。今までですね、経験と勘だけでですね、光はどのぐらいあるよとか温度はこのぐらいだろうなとか、そういうのをですね、もう数字で見るんじゃなくて、勘と経験でずっと測ってきたんですけど、これを実際数字化してみて、それが今どういう状況なのかっていうのが数字で見れるようになったのはですね、見れるようになることが必要と思い、今プランテクトを導入しました。まずは朝起きてすぐ今ハウスがどの環境にあるかをチェックするのと、簡単なメリットといえば行かないでいいんですよね、その場所に。今までは全部自分のハウスは何箇所あっても全部目で確認して、そしたらそれにかかる移動もかかりますし、時間も変わってきますし、見るそれが、同じ時間で今の1時なら1時ぴったりに4つの場所が、そういうことをすることによって春先以降の収量がかなり上がったと思います。それが 15% 増という形になったんじゃないでしょうか。Oke, saya balik lagi ke slide awal. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau lihat yang lebih detail lagi, itu bisa diakses lah di iot.bosch.com. Nanti teman-teman bisa lihat apa aja yang udah pernah kita kerjakan. Oke, saya next lagi. Nah, sekarang tantangannya gimana nih untuk memulainya gitu kan? Nah, nanti di sini akan saya jelaskan terkait business model frameworks, Canvas, IoT Canvas, dan value proposition. Jadi di sini saya mungkin nggak terlalu banyak ngomongin detail ya, atau detail itu dalam artian technical, karena technical itu saya yakin teman-teman misalnya bisa mengeksplor sendiri lah ya, karena kompetensi teman-teman kampus kan seperti itu ya. Ini bagaimana teman-teman itu bisa cari itu lewat Google, itu belajar sendiri, itu sebenarnya udah banyak banget lah materi teknikal yang bisa teman-teman cari. Nah, tapi yang di sini yang saya sampaikan itu apa yang mungkin yang teman-teman belum belum teman-teman tahu gitu. Oke. Nah, yang pertama ketika teman-teman mau bikin solusi IoT, nah teman-teman harus punya teman dulu nih. Timnya harus ada timnya dulu yang diajak ngobrol. Jadi di sini udah sangat umum 3H, yaitu yang pertama hacker, hipster, dan hustler. Jadi orang hacker ini biasanya orang yang istilahnya benar-benar hardcore di bidang IoT, dia paham tentang ESP, MQTT, database segala macam. Kemudian yang orang kedua itu orang hipster. Jadi orang hipster itu dia yang paham terkait untuk mendesain UI UX, kemudian aplikasi front end gitu ya, atau desain, dia yang sangat paham. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah orang hustler. Jadi orang hustler ini orang yang tahu nih dari sisi bisnis ini seperti apa, atau dari sisi solusi roadmap ke depannya ini seperti apa. Dia ini nanti yang bakal jadi pemimpinnya. Tapi seandainya memang alangkah lebih baiknya ketika masing-masing orang itu juga bisa istilahnya saling komplement lah ya. Itu yang pertama harus dibentuk dulu, 3H. Nah, yang kedua
Oke, jadi saya juga sebelum menjelaskan ini, saya juga mau sharing ya. Sebenarnya banyak banget ketika startup-startup yang masuk atau yang udah saya konsult di kantor Surabaya, yang di Bos Office Surabaya, itu mereka banyak banget ya. Mereka bikin suatu produk, tapi produk itu ketika dijual kesusahan gitu. Mereka ini kok nggak ada yang mau beli, padahal harganya udah murah gitu kan ya. Jadi memang saat ini apa yang di pikiran banyak teman-teman yang mendevelop IoT sekarang itu, jadi mereka mikirnya itu bagaimana kita membuat solusi IoT itu yang paling canggih, paling advance ya. Jadi dimasukin berbagai macam sensor, terus protokol komunikasinya bisa pakai LoRa, bisa pakai 4G, 3G, itu semuanya dijabanin semuanya. Kemudian juga istilahnya mau-maunya mereka sendirilah, suka-suka mereka gitu ya, kasarannya. Nah, tapi satu hal yang ingin kita rubah adalah bagaimana mendevelop sebuah solusi IoT itu ya udah berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Dan atas dasar itu, kenapa kita membuat sebuah business model framework, di mana ini merupakan sebuah perjalanan. Misalkan teman-teman mau membuat sebuah startup gitu ya, dari awal sampai akhir itu untuk membuat sebuah startup IoT yang sukses itu seperti apa. Mulai dari tahapannya ideation, jadi ideation itu dari mendapatkan sebuah ide gitu ya. Mendapatkan sebuah ide pun itu sebenarnya banyak banget metodenya teman-teman. Dari Innovation Canvas nanti akan saya coba jelaskan ya. Terus kemudian dari preparation, ini bagaimana nanti teman-teman membuat sebuah MVP gitu ya. Dan hingga ke initiation. Initiation itu bagaimana nanti kalian udah mulai cari funding atau udah mulai cari pendanaan. Dan metode ini di masing-masing area ini kita juga lakukan validasi ya, dan validasi ini sebenarnya salah satu hal yang sangat penting gitu untuk memastikan bahwa solusi IoT yang teman-teman gunakan itu bisa fit to the market. Itu yang sebenarnya paling penting. Oke. Dan ini sesuatu kanvas yang sering kita gunakan ya untuk spesifik IoT. Oh ya, sebelum ke sini sebenarnya tahun lalu kita juga ngadain hackathon ya. Mungkin kalau teman-teman aware, hackathon kita ngadain di Surabaya. Jadi ada lumayan banyak banget yang daftar, sekitar 100 tim, dan dari situ kita seleksi benar-benar menjadi hanya 10 tim. Nah, hackathon pada umumnya kan mereka kalau di lomba-lomba pada umumnya kan mereka cuma ya udah mereka punya ide apa, ya udah bikin sebagus mungkin, secepat mungkin gitu ya, sampai nanti bisa dipresentasikan. Nah, tapi hackathon kita ini kita konsepnya berbeda. Jadi kita gabungkan juga bagaimana ide-ide yang mereka kerjakan di hackathon di hari H itu bisa sebelumnya itu harus divalidasi dulu apakah itu fit dengan market. Dan mungkin nanti teman-teman bisa akses di Facebook kita ya, di BOS Indonesia. Nah, itu banyak banget ide-ide bagus yang keluar dari mereka, dan juaranya pun saat ini juga kita kerjasama bareng ya untuk menggarap pasar di Indonesia. Dan mereka sebentar lagi udah selesai tahap MVP ya, dan kita harapkan nanti dari teman-teman IT Telkom Surabaya juga harapannya sih ada talent-talent yang muncul. Nah, dari situ nanti kita bisa kerjasama bareng, dan kita sangat open lah ketika teman-teman ada ide bagus, dan itu bisa kita kerjakan marketnya. Dan ini salah satu contohnya ya, di mana problem statement itu hal yang paling utama ya. Jadi ketika kita membuat sebuah solusi IoT itu kita harus tahu dulu ini hal apa yang ingin kita solve gitu ya. Kemudian dari key partner, value proposition. Nah, ini kalau teman-teman file ini nanti saya share, nanti bisa teman-teman gunakan lah, kira-kira itu. Oke, dan yang nggak kalah penting adalah bagaimana teman-teman nanti membuat sebuah value proposition canvas. Dan ini yang kalau saya bilang ini yang membutuhkan waktu yang paling lama ya. Instead of
teman-teman ngoprek solusi IoT-nya, tapi kalau misalkan benar-benar pengen diseriusin, nah ini harus dibangun ini dulu nih yang paling penting. Jadi di sini ada dua bagian ya. Yang pertama ada value proposition dari produk kita sendiri atau dari itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari customer segment. Nah, yang pertama yang harus teman-teman kalian research itu adalah pain point yang dirasakan oleh sasaran kita atau customer kita. Ya. Contoh kalau misalkan kita ambil case yang tadi Plantek ya, atau solusi kita yang untuk greenhouse tomat itu, pain point-nya kan jelas. Mereka sering banget mendapatkan disease atau hama gitu ya, hama penyakit gitu ya. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua kan penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, dari situ dulu pain-nya. Nah, setelah kita tahu pain-nya apa, nah terus setelah itu kita masukkan nih, karena ada problem ini, yang mereka lakukan sekarang itu apa? Yang mereka ya karena mereka sebelum ada IoT itu ya udah pasrah aja gitu kan ya, ya udah tinggal dimention aja. Mereka sama sekali benar-benar nggak ada solusi. Kemudian untuk menghilangkan hama contohnya ya, mereka menggunakan pestisida yang berlebihan. Nah, itu menjadi sebuah customer job. Nah, terus gain di sini yang krusial adalah ketika mereka bisa men-solve masalah-masalah yang ada di kolom ini, nah gain-nya nanti buat mereka itu apa? Misalkan yield-nya nanti bisa bertambah, kemudian efisiensinya juga bertambah, terus cost-nya juga berkurang. Nah, ya. Ketika kita bisa mengidentifikasikan ke customer segment ini, baru setelah itu kita beralih ke produknya. Kira-kira produknya apa sih yang harus di-develop gitu ya. Kira-kira feature-feature-nya apa sih yang bisa mendeteksi hama, yang bisa mendeteksi kondisi gitu ya, mulai dari temperature. Nah, itu sebenarnya dari situ sebenarnya kita tuh pola pikirnya. Dan untuk membuat value proposition canvas itu nggak cukup hanya satu orang aja, tapi kita harus benar-benar bisa melakukan survei lebih dari harusnya sih 100 orang ya, 100 orang customer segmen, dan itu harus kita lakukan secara interview tatap muka. Karena kalau misalkan kita ngelihat ya sekarang, apalagi yang survei-survei yang pakai link atau Google itu, kita lihatnya kurang efektif gitu, karena ada orang isinya ngasal, terus ya ini kita nggak tahu sebenarnya orang yang ngisi ini orang yang tepat belum sih. Tapi dengan cara interview kita bisa tahu nih sebenarnya orang yang mau kita target itu sebenarnya siapa aja sih. Dan itu kan karena kita interview, jadi kita bisa tahu tuh sebenarnya kita bisa mendapatkan answer ya, atau jawaban jujur dari mereka. Dan dari data-data 100 orang itu baru kita compile, baru kita decide, oh pain-nya itu ini loh, gain-nya itu ini loh. Sehingga nanti kita mendevelop sebuah solusi IoT itu harusnya kita butuh sensor parameternya itu ini, metode komunikasinya itu pakai LoRa misalkan, atau pakai 4G, atau cukup pakai Wi-Fi. Nah, itu sebenarnya salah satu yang krusial gitu. Ya, jadi fokus saja pada job, pains, dan gain yang paling dirasakan customer ya. Kemudian nggak usah mencoba untuk menyelesaikan semua permasalahan mereka. Mendingan fokus saja ke beberapa permasalahan, tapi itu yang benar-benar bisa mengobatin mereka gitu ya. Dan sehingga karena mereka terbantu dengan solusi kita, mereka mau bayar atau mau istilahnya mau beli solusi yang kita punya gitu ya. Itu kuncinya. Nah, ini salah satu contoh dari customer interview deck ya. Jadi kalau di business model innovation itu kita harus juga melakukan interview ya ke berbagai macam, bukan berbagai macam sih, tapi ke target customer kita. Intinya itu dari interview itu kita harus tahu tuh yang harus dipunya dari produk kita itu apa sih, atau di sini kita define-nya menjadi 3 ya.
must have feature, nice to have, atau don't care. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu tuh, kan sekarang itu kebanyakan kita membuat sebuah solusi IoT, tapi ternyata itu nice to have gitu, cuma buat seru-seruan doang, dan itu ketika kita mau jual ke customer terus ternyata yang ini feature yang ini kurang dibutuhkan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya secara cost kan terbuang gitu, udah secara waktu dan cost terbuang. Nah lebih parah lagi kalau misalkan ternyata customer nggak peduli gitu dengan feature yang kita buat atau parameter yang kita sediakan. Nah dari sini kita harapannya bisa identifikasi must have-nya. Nah ketika kita tahu must have feature-nya itu apa, nah baru setelah itu kita tanyakan tuh, ketika kita punya feature ini, kamu mau bayar berapa? Nah itu kan sebenarnya yang paling penting ya dari sebuah solusi atau bisnis. Jadi bagaimana solusi teman-teman itu bisa kejual ke depannya. Nah itu yang mungkin itu yang karena waktu kita hanya 30 menit ya, dan ini sebenarnya udah over banget. Udah over banget. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Anifatul. Silakan, Mbak. Halo. Ya, silakan, Mbak. Oke. Terima kasih banyak Mas Duha atas penjelasannya. Sangat menarik sekali. Kalau semisal ada pertanyaan, bisa langsung raise hand, klik raise hand, atau bisa chat via Zoom, sertakan nama, instansi, kemudian pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta kita nih, Mas. Ya, siap. Dari Ica ITS. Okay. Kira-kira seberapa siap Indonesia dalam mengimplementasikan teknologi IoT ini? Ya, seperti itu. Seberapa siap Mas Indonesia untuk menerima teknologi IoT ini? Oke. Ya ini sebenarnya pertanyaannya sangat general ya. Kalau misalkan, karena seharusnya kita harus bisa bedakan nih implementasi IoT ini untuk bidang apa dan di area mana gitu ya. Karena sebenarnya kuncinya IoT itu di sisi konektivitas ya. Jadi ada enggaknya jaringan di sebuah area, itu yang pertama kuncinya. Saya nggak mau komen apakah Indonesia ini udah cukup banyak yang terkoneksi ya. Itu kan karena itu salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah kita ya. Tapi sebagai salah satu pengalaman, memang untuk beberapa area yang di luar Jawa seperti NTB, kemudian Sulawesi, itu jaringan itu salah satu tantangan lah buat kita. Nah itu yang pertama ya. Kemudian implementasi itu. Terus yang kedua itu dari kesiapan SDM. Nah, nah ini mungkin salah satu yang coba kita selesaikan ya. Nah kenapa pesan buat teman-teman itu jangan membuat sebuah solusi IoT itu yang terlalu over, terlalu skyrockets, yang terlalu apa ya, terlalu ngambang gitu loh. Jadi teman-teman itu harus benar-benar fit terhadap sebuah kebutuhan atau pain point yang dirasakan oleh sasaran yang dituju. Jadi ketika itu sudah fit, jadi entah apapun itu teknologinya, pasti customer itu mau nggak mau harus pakai gitu ya. Dan kita ngelihat sekarang itu ya banyak banget yang masih nggak peduli gitu loh atas itu. Mereka maunya ya suka-suka gue mau bikin apa gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satu yang menghambat gitu ya. Makanya dari pria tamu ini harapannya teman-teman bisa kebuka nih dengan adanya tantangan yang kita rasakan, bisa lebih fokus gitu ya untuk mengatasi masalah di Indonesia. Itu sih. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Dari Rika. Rika, IT Telkom Surabaya. Nah, tadi kan sempat menyinggung kalau Mas Duha juga pernah sebagai salah satu
di pemberi masukan di kementerian bagian untuk pengaplikasian IoT di pendidikan gitu kan Mas ya. Nah, itu kira-kira pendidikan mana saja yang akan disasar? Apakah SD juga udah akan disasar, SD, SMP, atau hanya sekedar S1? Oke, mungkin saya sedikit luruskan ya. Jadi apa yang saya bangun itu terkait kompetensi bagaimana menyiapkan sebuah SDM yang mana ketika itu udah masuk industri, dia udah siap nih dengan teknologi industri 4.0. Itu yang pertama. Karena itu kan sebenarnya core-nya ya. Jadi ketika itu udah terbangun, nah nanti bakal ada tuh turunannya. Oh, nanti kira-kira buat SD apa, buat SMP apa, buat SMA apa, buat S1 apa. Jadi yang kita bangun itu yang baru itunya dulu tuh. Karena kan ini memang Industri 4.0 benar-benar baru kan ya di Indonesia. Nanti ketika misalkan itu udah terbukti terimplementasi, nah harapannya nanti bisa disebarkan juga di level-level pendidikan ke bawahnya. Itu. Terus lagi ada pertanyaannya gimana? Masih pertanyaan lagi atau lanjut Mas? Agak pertanyaan lagi, coba Mbak diulangi tadi gimana tadi? Oh yang tadi, ini kira-kira kalau implementasi di kurikulumnya nanti itu kemungkinan nyasar ke jenjang pendidikan yang mana? Oke, siap. Oke, dan sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, Industri 4.0 ini nggak hanya terbatas di kompetensi elektro, nggak terbatas di kompetensi informatika, tapi yang kita siapkan ini bagaimana ini bisa menjembatani berbagai macam bidang. Nah, karena sebenarnya elektroinformatika, mesin itu hanya sebagai pendukung. Nah, drivennya, core-nya itu di mana? Misalkan di agriculture, di industri, di supply chain, dan itu sebenarnya yang dengan adanya elektro dan informatika ini yang membuat sebuah solusi IoT. Nah, ini bisa bekerja sama dengan bidang-bidang lain gitu yang membutuhkan solusi IoT, dan itu sebenarnya yang benefitnya Industri 4.0 atau IoT itu ya di situ gitu loh, dan itu yang coba kita lakukan gitu Mbak. Tambahan jawabannya. Iya, ramai banget ini Mas. Dari Muhammad Bagus Indasasta P dari IT Telkom Surabaya. Oke. Apa pentingnya suatu teknologi menggunakan kecerdasan IoT ini? Pentingnya sebuah solusi IoT. Oke. Yang pertama itu terkait ini ya. Bagaimana kita bisa sebelum ke situ, sebenarnya kan salah satu core-nya dari IoT itu adalah manusia. Jadi tetap sebuah teknologi itu harus balik lagi ke manusia. Jadi konsepnya itu bagaimana dari data yang kita punya ini bisa bermanfaat ke manusia, sehingga orang atau yang pengguna itu bisa melakukan action dengan data-data yang diterima itu harusnya aku harus ngapain sih gitu ya, actionnya harus apa. Nah itu sebenarnya core-nya di situ. Nah untuk mendukung itu kita butuh namanya konektivitas, big data, artificial intelligence ya. Jadi mindset kita itu harus diarahkan yang ke situ dulu tuh. Jadi bagaimana dengan data orang itu bisa misalnya kalau kita sebutnya itu data driven decision making ya. Jadi bagaimana orang itu membuat sebuah keputusan berdasarkan data. Data itu kan butuh namanya ngomongin data kan butuh namanya konektivitas, big data, artificial intelligence. Itu mereka sebenarnya hanya pendukung aja, tapi core-nya di situ. Data driven decision making. Itu jawaban saya sih. Ya. Kemudian ada dari Muhammad Faris Rahmadani, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2019. Pertanyaannya adalah, penanganan pertama apa yang harus kita lakukan jika terjadi suatu kendala sinyal kendali yang terputus atau hilang kontak dengan alat yang terhubung pada perangkat pengguna, contohnya seperti alat farming tadi, dan bagaimana mengatasi sinyal yang tiba-tiba hilang dalam jangka waktu yang panjang.
Terima kasih. Oke. Ya, pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan itu kita harus tahu juga kan terkait cloud computing dan edge computing ya. Di mana kalau cloud itu kita menyerahkan segala komputasi itu kita serahkan semua di cloud ya. Kemudian juga ada edge computing. Edge computing itu maksudnya semua kalkulasi atau secara semua analisa itu kita lakukan di hardware tersebut. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih yang kita sebutnya hybrid computing. Jadi bagaimana cloud computing dan edge computing ini bisa menjadi suatu kesatuan. Jadi, nah, coba nanti teman-teman pelajari terkait hybrid computing ya. Jadi bagaimana di hybrid computing itu bisa kita harmonisasikan antara cloud dengan edge. Edge, atau kalau misalkan nggak tahu spellingnya, edge computing. Ini dan ini sebenarnya hal yang udah sangat umum ya di sekarang. Memang kalau kita ngomongin cloud, memang kan kalau ngomongin idealnya kita kan selalu ngomongin cloud computing kan. Tapi fakta di lapangan itu kan nggak semanis janjinya cloud computing gitu, atau nggak seindah surganya cloud computing gitu kan. Jadi kita harus juga bisa adapt dengan kondisi sekitar gitu. Apalagi Indonesia kan ya, di mana jaringannya itu yang masih belum terbangun semua. Itu sih. Nanti coba aja dicari ya, Paris ya. Kemudian dari Dede Irawan Saputra dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya agak bingung sebenarnya poin penting dari IoT itu apa, Mas? Oke. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, namanya Internet of Things ya. Internet of Things itu kan bagaimana kita membuat sebuah produk itu bisa terkoneksi dengan internet. Ya, jadi harapannya dengan adanya internet itu konektivitas bisa terbangun. Jadi ada sebuah produk itu yang bisa langsung kita tahu tuh secara remote area ini data-datanya seperti apa, kemudian kita juga bisa melakukan kontrol secara jarak jauh gitu kan ya. Itu sebenarnya salah satu benefit dari IoT ya. Tapi tetap balik lagi ya, mungkin ini agak duplikat pertanyaannya. IoT itu harus kita arahkan ke bagaimana sebuah pengguna itu dapat memanfaatkan data-data yang didapatkan dari IoT. Atau kita nyebutnya data driven decision making. Itu core-nya di situ. Baru setelah itu entah apapun teknologinya itu bisa apa aja, entah itu IoT, entah itu apapun, itu banyak banget. Tapi sebenarnya core-nya di situ. Data driven decision making ya. Oke. Itu. Mbak. Oke, next ada dari Fani Ristantono, ITS Surabaya. Sejauh mana peran teknologi Internet of Things dalam mendukung program pemerintah untuk konservasi energi dan energi baru atau terbarukan? Oke, ya jadi ini pertanyaan sangat cukup bagus ya dari Mbak Fani terkait konversi energi. Jadi kalau kita ngomongin aktivitas energi pada umumnya gitu ya, atau renewable energy, itu kan yang belum terkoneksi dengan IoT kan mereka sangat konvensional ya, dalam artian ya ketika ada energi yang didapat dari matahari, ya udah itu langsung digunakan ke equipment yang membutuhkan energi tersebut gitu kan ya. Itu kan simpelnya seperti itu. Tapi ketika kita ngomongin IoT, itu potensinya terbukanya luar biasa gitu ya. Jadi mulai dari kita tahu tuh penggunaan konsumsi energi yang digunakan berapa, yang dipanen berapa, kemudian efisiensinya di daerah ini tuh berapa gitu ya. Ya jadi yang pertama itu dengan adanya IoT kita tahu dulu nih datanya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari data-data itu kita bisa lanjutkan lagi ke AI atau machine learning. Ya. Ketika udah masuk AI atau machine learning,
dari data-data energi yang kita dapat, itu kita bisa tahu tuh, misalkan ternyata kalau saya membuat contohnya ya, kita ambil contoh solar panel di area sini, ini efektivitasnya kurang baik karena ini banyak banget masalah cuaca di ini segala macam. Nah itu kan insight itu baru bisa kita dapatkan setelah kita mendapatkan data atau bisa kita proses di machine learning. Itu salah satu contoh. Dan salah satu contoh lagi yang kita lakukan di Jerman ya, di sana kan kalau di Eropa mereka sudah sangat umum dengan electric vehicle, di mana 60%-nya itu disupport dari renewable energy, mulai dari wind, mulai dari solar panel, itu banyak banget ya energi yang disupport untuk electric vehicle. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memetakan sebenarnya area mana aja sih yang konsumsi electric vehicle-nya itu paling besar. Nah, ketika kita tahu data itu, ya, kita bisa istilahnya membuat keputusan tuh. Ya kan, kalau misalkan di Jermannya PLN ya, ini ternyata kita harus memaksimalkan distribusi energi di sini karena berdasarkan dari data yang kita dapat dari IoT, ini ternyata pengguna dari electric vehicles itu load-nya sangat besar gitu kan. Nah, dari situ aja kan kita udah dapat benefit gitu kan, sehingga bisa udah jadi decision making buat PLN, kemudian juga bisa efisiensi juga, misalkan dari area-area mana aja yang pengguna electric vehicle-nya itu kurang, dan dari situ kan load-nya bisa dikurangin kan, dari situ aja udah dapat penghematan. Itu salah satu contoh. Nah, salah satu contoh lagi di luar Bosch ya, itu mungkin teman-teman tahu teknologi Nest yang dikeluarkan Google, itu semacam termostat AC. Ya, jadi ini teknologi yang sudah sangat umum sekali digunakan di US ya. Jadi di US itu di rumah-rumah mereka itu udah banyak banget dipasangin termostat. Ya, jadi di mana termostat ini bisa tahu tuh penggunaan AC di masing-masing rumah itu sebenarnya seberapa banyak sih ya. Karena AC itu kan sebenarnya udah apa ya, istilahnya 50%-nya lah dari biaya listrik kita. Nah, karena Google Nest ini udah banyak banget dipasang di berbagai di hampir seluruh rumah tangga di Amerika gitu ya. Jadi mereka punya data tuh. Mereka punya data sebenarnya di jam berapa sih penggunaan AC itu peak-peaknya atau rendah-rendahnya gitu ya. Nah, data itu yang mereka jual ke pemerintah, sehingga pemerintah tuh bisa menentukan keputusan tuh. Oh ya udah, di area peaknya penggunaan AC itu load dari itu kita tinggiin gitu ya. Dan dari situ aja penghematannya itu udah miliaran dolar gitu ya, karena konsumsi energi itu sangat besar ya. Dan sebenarnya boostingnya kan ketika kita misalkan pasang loadnya 100%, tapi penggunanya ternyata hanya 30%. Nah, dengan adanya data dari Google Nest ini kita bisa selaraskan. Oh, ya udah karena penggunaannya karena 30% ya udah kita pasang aja 40% gitu ya. Jadi penghematannya banyak sekali. Dan itu ya salah satu dari benefitnya IoT di bidang energi itu ya. Ini ada dari Telkomsel di Bistro. Untuk implementasi produk yang bisa dijual, apakah setelah ada ide dan kanvas IoT, apakah perlu membuat prototipe-nya dulu atau melakukan survei ke konsumen yang kita Oke, pertanyaannya bagus sekali terkait bisnis model ya. Jadi yang perlu dilakukan itu, teman-teman ngomong-ngomong yang harus dilakukan adalah harus interview dulu ke sasarannya. Misalkan udah punya ide gitu ya, suatu tim, teman-teman harus validasi dulu tuh idenya seperti apa. Begitu udah ya paling nggak ada 20 orang lah ya yang di interview tatap muka untuk tahap awal nih, untuk membuat sebuah MVP. Nah, dari situ dipetakan di value proposition canvas, kita lihat kita nanti dicoba cek feature-feature apa sih yang sebenarnya harus dipenuhi gitu ya. Nah, baru setelah itu dasar value proposition canvas itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah MVP pertama. Nah, ketika MVP pertama ini jadi, baru teman-teman coba balik lagi ke orang yang udah diinterview,
tunjukkan produknya ini loh, produknya udah jadi, bisa nggak kita coba tes gitu di lapangan seperti apa. Nah, begitu proses testing itu nanti, nah baru setelah itu kita masuk tuh ke customer journey. Customer journey itu juga ada metodenya lagi teman-teman. Jadi kita lihat tuh performance produk kita itu seperti apa, terus feedbacknya dari pengguna itu seperti apa. Nah itu yang harus digali. Jadi yang krusial itu sebelum bikin MVP, ketahuin dulu value proposition-nya, terus satu bikin MVP pertama. Nah itu siklusnya coba diterusin situ. Biasanya sih kalau misalkan emang benar-benar metode yang benar-benar digunakan secara tepat ya, itu cukup 3 kali MVP sih. Itu baru bisa benar-benar bisa dijual ke market dan secara global gitu. Itu Mbak jawabannya. Oke, ini ada Dimas Adi Putra dari Presiden University. Pertanyaannya general ini, Mas. Bagaimana cara mengatasi skeptisme teknologi ketika solusi baru ditawarkan? Oke. Yang pertama yang bisa aku jawab itu, teman-teman nggak perlu ngomongin teknologinya dulu, tapi teman-teman harus ngomongin benefitnya dulu. Jadi mungkin teman-teman ingat ya apa yang dilakukan sama Steve Jobs di awal-awal dulu dia bikin iPhone. Dia kan sama sekali nggak ngomongin, oh prosesornya ini berapa, baterainya ini berapa, komunikasinya itu pakai apa. Tapi the way cara dia komunikasi adalah, ini loh, dengan adanya iPhone itu kalian pakainya itu cukup pakai tangan. Terus dengan ini kalian bisa pakai email, kalian bisa telepon, bisa dengerin musik. Dimana yang pada zamannya itu udah sangat mind blown banget kan. Jadi berbagai device tapi dijadikan satu package gitu. Nah dari situ aja orang udah tertarik gitu ya. Nah, jadi balik lagi ya, yang sebenarnya lebih ke cara menyampaikannya gitu ya. Teman-teman harus fokusnya ke benefitnya apa yang dihasilkan gitu ya. Dan itu udah sangat proven sih, dari pengalaman saya pun juga seperti itu. Mereka tuh nggak tertarik dengan ini daya tahan baterainya berapa, terus komunikasinya bisa berapa jauh, terus ininya gimana, tapi lebih ke benefitnya apa. Itu sih, mereka lebih tertarik dengan itu ya. Iya. Karena ini jamnya terbatas ya teman-teman, jadi ini tinggal 2 pertanyaan terakhir, habis itu kita langsung mulai penutupan. Sebelumnya dulu ini ada Alvin Hidayat, E48, Politeknik Negeri Banyuwangi. Kayaknya kenal ini Mas Duka. Ya, kenal. Sudah setahun ini riset di bidang IoT, namun outcome yang dihasilkan hanya sekedar bisa menyambung saja dan connect dengan tools IoT seperti ThingsView, atau buat web server sendiri, dan kelemahan mendasarnya kedua pakai hardware. Sensor-sensor harga mahasiswa kebanyakan tidak tahan lama. Apa memang harus pakai sensor yang mahal agar lebih handal? Oke, pertanyaannya, Mas Alvin mungkin coba aku balikin dengan apa ya? Tadi kan komplainnya kan terkait proyeknya masih jalan di tempat kan ya. Nah, jadi yang perlu dicek itu pertama kali balik lagi ya, benefitnya udah benar-benar ini belum, udah benar-benar dirasakan belum ya, itu yang pertama ya, itu standar lah ya. Oke. Nah yang kedua, kalau ngomongin sensor ya, harga mahasiswa, aku malah nge-push-nya balik lagi, apakah solusi yang kita punya ini sudah divalidasi dengan baik sehingga orang yang ngerasakan benefitnya itu istilahnya bisa mendapatkan benefit gitu dari dan itu bisa namanya benefit kan pasti harusnya kan bisa dikuantify kan, misalnya aku dengan adanya IoT itu bisa menghasilkan penghematan berapa juta rupiah gitu ya. Aku dengan adanya IoT aku bisa meningkatkan produktivitas berapa persen gitu ya. Nah itu harus dibalikin ke situ tuh, sehingga pola pikirnya itu harus dirubah. Ketika kita bisa menghasilkan benefit yang sangat luar biasa, nah itu aku dengan purchase dengan sensor apapun itu, aku why not gitu loh.
Nah itu yang harus menjadi pola pikir awal gitu. Soalnya memang ya saya juga banyak dengar lah kalau dari teman-teman IoT itu. Contohnya beli sensor DHT, ya, sensor humidity gitu. Sampai tapi ternyata nggak bagus. Jadi udah pakai 1 bulan udah jebol itu. Ya sebenarnya lucu juga sih, maksudnya ya gimana ya? Maksudnya namanya produk dari Cina dan Jerman itu kan, atau ya ini sorry itu saya memang kebanyakan produk Cina itu mereka kan produk mass market ya, dan itu quality assurance-nya itu kurang bagus gitu ya. Dan itu makanya kenapa mereka bisa murah dan produknya ada banyak gitu ya, tapi harus balik lagi sih kalau menurutku, kita balikin lagi solusi IoT kita itu benefitnya apa, sehingga kita udah nggak mikir lagi masalah cost yang kita keluarkan untuk membuat sebuah solusi, entah itu nanti sensornya dari Jerman kah, dari US kah, dari Amerika, dari Jepang, itu ya itu sih sebenarnya intinya itu ya. Oke, satu pertanyaan terakhir kalau ini dari Kaprodi saya. Oke. Pengen tanya Siap. juga. Monggo Mas Rian. Terima kasih Mbak Iva ya. Baik, terima kasih banyak nih sebelumnya Mas Duha udah siapa mampir di Teknik Elektro IT Telkom ya. Ya, siapa. Jadi kalau saya mungkin lebih banyak ke ini ya, mungkin tidak langsung ke teknologinya, tapi memang masih berkaitan sih seperti itu. Nah ini kebetulan kan banyak mahasiswa teknik elektro di sini ya, yang hadir seperti itu. Nah kira-kira Mas Duha ini kan sudah punya pengalaman lebih ya di bidang ini seperti itu. Dan bidang ini merupakan teknologi ini merupakan salah satu yang saat ini bahkan ke depan sangat berkembang sekali seperti itu. Nah, kira-kira kemampuan apa yang perlu dipersiapkan adik-adik, entah itu kemampuan dari segi bidang, kemudian soft skill itu ya, supaya nanti adik-adik yang mungkin berminat di teknologi ini, kemudian bisa berkarir di sini atau mengembangkan perusahaan sendiri lah seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti apa Mas Duha ya? Oke, siap. Nah, kemudian yang kedua mungkin sebagai penutup, kalau di BOS sendiri apakah ada program-program yang sudah dilakukan untuk misalkan mengembangkan produk yang bekerja sama dengan institusi pendidikan tertentu seperti itu. Nah, mungkin apakah nanti kemudian ada program yang bisa di Telkom misalkan bisa ikuti gitu ya, untuk bisa saling memberikan timbal balik ya antar kedua, mungkin dari sisi mungkin dari kami lebih banyak ke ini ya, riset mungkin ya, kalau di akademis kan lebih banyak riset gitu. Tapi kita juga perlu tahu sisi ya, ini tadi Mas Duha sudah banyak menyampaikan bagaimana dari sisi bisnisnya seperti apa, sehingga kita bisa membuka gambaran bagi pihak akademisi untuk bisa bekerja sama seperti itu. Itu mungkin dari saya, Mas Duha. Mas Duha ya. Ya, siap. Oke, Pak Rian. Nah, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jawab yang pertanyaan pertama dulu ya, terkait kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan. Kalau saya bilang, saya yakin lah kalau terkait technical, karena kita udah cukup standar ya di Indonesia ya, sudah udah cukup mature lah kalau aku bilang ya. Teman-teman di elektro sudah belajar programming, belajar hardware, terus kemudian juga belajar IoT itu kan. Nah, tapi sebenarnya ada salah satu hal yang waktu saya di kuliah dulu di Surabaya itu yang benar-benar nggak saya rasakan ketika saya pindah ke Jakarta, Pak. Itu lebih ke exposure yang exposure startup yang di Surabaya itu sangat kurang. Jadi
Jadi yang salah satu hal yang paling yang paling perlu teman-teman tanamkan itu adalah rasa keingintahuan ya. Keingintahuan itu dalam artian kepo dengan segala hal gitu loh. Jadi jangan cepat puas dengan kondisi sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di teman-teman kita yang ada di Bandung, ada di Jakarta itu ekosistem IoT-nya dan startup itu udah sangat mature sekali. Dan untuk mengejar itu di Surabaya itu jadi salah satu tantangan tersendiri gitu ya. Dan itu yang salah satu hal yang kita rasakan Pak waktu pertama kali kita bikin co-working space di Surabaya. Jadi pada masih belum tahu ini apa sih startup itu seperti apa, harusnya inkubasi itu apa sih. Nah itu masih banyak yang belum tahu gitu ya. Dan secara passionnya pun itu masih kurang sekali gitu di Surabaya, sorry to say gitu Pak. Dan itu yang kalau saya harapannya sih masing-masing kampus itu juga bisa misalnya menggenjot mahasiswanya untuk ini loh dunia itu seperti ini, harus misalnya membuka pikiran lah. Ini di luaran saya itu banyak sekali masalah ini yang harus diselesaikan. Nah ketika punya pola pikir itu kita pasti keinginan kita untuk belajar itu kuat, terus keinginan kita cari relasi itu juga meningkat juga kan, karena kita tuh nggak bisa lah istilahnya untuk bekerja sendiri gitu. Kita juga pasti butuh teman gitu, teman pertanian, teman kedokteran ya, dimana kita nanti core-nya dari elektro dan informatika kan, untuk mendukung industri-industri yang lain. Nah itu sih sebenarnya Pak yang harus dibutuhkan. Terus yang kedua terkait kerjasama yang mungkin bisa dilakukan ya Pak ya. Ya mungkin memang oke, saya mungkin sedikit share. Oke, sebentar ya Pak. Bisa kelihatan Pak Rian? Ya, bisa. Ya ini salah satu potensi kerjasama yang kita tawarkan. Jadi ini salah satu kantor kita yang ada di Surabaya, co-working space di bukan nomor 10 ya, tapi nomor 27. Jadi di sini tuh kita ada semacam IoT lab, kemudian tempat buat meeting, tempat buat diskusi untuk mengerjakan solusi IoT. Ya di sini sih apa yang kita bisa tawarkan dulu itu seandainya ada teman-teman yang join di sini gitu ya. Nah, nanti bisa kita bantu untuk mendevelop sebuah produk. Misalkan ada kebutuhan menggunakan CCTV, menggunakan produk-produk yang related dengan Bosch lah ya. Itu nanti bisa kita bantu juga. Dan kalau seandainya solusi yang dikembangkan itu berkaitan dengan bisnisnya Bosch Pak, nggak menutup kemungkinan kita nanti bisa menggarap market bersama gitu ya. Dan ini yang sering kita lakukan Pak, sebenarnya udah banyak banget aktivitasnya ya di kantor kita di Surabaya itu, mulai dari teman-teman bikin solusi IoT, kerja bareng, terus kita juga sering ada gathering bareng ya, teman-teman IoT, workshop ya. Nah nanti kita juga punya program manajernya Pak di sana, namanya Mbak Nur, mungkin nanti dikontak aja. Biasanya dia yang arrange meeting saya untuk misalkan ada butuh ketemu dengan siapa atau diskusi dengan siapa, nanti kita bisa lakukan di situ Pak. Gitu ya. Ya mudah-mudahan COVID-nya selesai, saya juga bisa
balik lagi ke Surabaya. Amin, amin, insya Allah. Udah lama nggak ke Surabaya juga. Gitu sih Pak yang Ya, terima kasih banyak Mas Dua. siap. Oke, Mbak, silakan Mbak. Oh, ya. Yang terakhir nih Pak Duham, Ya. kira-kira pesan atau motivasi apa untuk kita semua biar yang lebih maju? Gitu. Oke, ya pesanku sih selalu ini ya, selalu banyak curiosity-nya tuh ditingkatkan dan kepekaannya terhadap teknologi itu ditingkatkan. Jadi ketika kita melihat sebuah masalah itu, nah pola pikirnya itu harus, karena ini forumnya forum IoT ya, pola pikirnya itu harus pola pikir IoT nih. Nah, ketika ada masalah ini gimana caranya dengan IoT ini bisa solve gitu. Terus salah satu yang pola pikir itu ya yang harus kita bangun ya. Terus juga kedua banyak-banyak relasi teman-teman elektro, teman informatika, terus teman-teman kampus-kampus yang lain, coba sering-sering ngobrol, ini kira-kira ada masalah apa di bidang ini, kira-kira yang bisa dikerjasamakan gitu ya. Ya itunya yang kedua itu. Yang ketiga itu ya banyak-banyak belajar. Kampus, istilahnya jadikan kampus itu sebuah jembatan gitu ya. Tapi teman-teman juga harus aktif, harus cari sendiri nih. Kira-kira apa sih yang aku butuhkan gitu ya untuk pasti kan kalau namanya setelah lulus kan kalian nanti banyak dihadapkan sebuah pilihan ya, mulai dari jadi dosen, lanjut kuliah ke luar negeri, terus misalkan pengen kerja di perusahaan, itu kan pilihannya banyak banget. Nah, teman-teman harus bisa menentukan pilihan itu dari sekarang, karena ketika kalian teman-teman udah tahu pilihannya apa, nah, harus diarahkan dari sekarang ini, aku harus kebutuhanku itu seperti apa sih. Aku tuh misalkan pengen bikin startup, ya udah dari sekarang itu harus banyakin relasi segala macam. Gitu sih, tergantung pilihan itu. 3 itu, Mbak. Ya, terima kasih banyak Mas atas ini kuliah kamu yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Siap. Kemudian untuk teman-teman kalau misalnya pengen nongkrong di pos yang di Surabaya, bisa join ke coworking space BOS di Jalan Diponegoro Surabaya. Nanti ada Mbak Nur yang handle semuanya. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah ini. Untuk seluruh peserta, kami mohon waktunya 5 menit saja untuk mengisi kuesioner sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat. Kuesionernya sudah ditampilkan di monitor. Ini QR code-nya di Zoom, di grupnya juga sudah ini. Linknya udah di sana juga. Nanti untuk sertifikatnya akan kami kirimkan lewat email.
Oke, sebelum kita tutup acara ini, kita foto bersama dulu semuanya ya. Monggo Pak Operator. Baik. Bukan video ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Mungkin perlu di-on-kan semua video ya, yang lain. Oke, 1, 2, 3. Cukup. Silakan Mbak Iva. Karena pengisian kuisnya sudah selesai, langsung saja saya tutup acara kali ini ya. Karena kita buka dengan doa, mari kita tutup acara ini dengan doa pula. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Demikian acara kuliah tamu hari ini. Jangan lupa untuk ikut kuliah tamu kami lagi yang terdekat. Ada di hari Selasa, tanggal 23 Juni, dengan topik yang tak kalah menarik, yaitu bagaimana cara memulai bisnis teknologi startup. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.